Ada dua keuntungan ketika Anda masuk di APK pintu masuk ini. Yang pertama, Anda mungkin tercengang karena limit Anda begitu besar. Ketika Anda turun ke ilegal, estimasi 7 hari ini harus Anda selesaikan. Tapi jangan menggunakan duit pribadi Anda. Tapi kalau Anda ingin meruntuhkan APK ilegal ini sampai puluhan juta dalam kondisi yang serba sulit dan masalah yang terus menekan, jangan pernah menyerah. Mungkin Anda merasa lelah, tapi tetaplah melangkah dan teruslah berharap akan masa depan yang kian kilang gemilang. Mungkin Anda merasa terpuruk dan Anda sudah jatuh tertimpa tangga pula. Hal itu bukan Anda berarti kehilangan masa depan. Selama masih ada nafas, artinya ada kekuatan Anda untuk berdoa. Orang lain tidak bisa menolong Anda, tapi masih ada Tuhan sebagai Sang Pencipta yang selalu mendengar doa-doa Anda. Berserulah kepadanya dan raihlah mujizat yang Anda butuhkan. Singkirkan bentuk kemarahan, segala emosi negatif dan pertikaian, sebab itu adalah penghambat terbesar dalam hidup Anda. Ampuni dan lupakan segera kesalahan orang lain jika Anda mau bangkit menjadi pemenang. Berhentilah menyalahkan orang lain, sebab itu bukan solusi, justru membuat Anda menjadi frustasi. Jalan keluar sudah tersedia, Anda hanya perlu bangkit dan perlu terus melangkah. Jangan pernah kecewa dengan kehidupan, sebab kehidupan tidak pernah salah. Kitalah yang sering salah dalam mengambil keputusan. Tapi jangan putus asa. Segala hal yang buruk dapat mendatangkan kebaikan. Nikmatilah hari-hari Anda dengan bersyukur. Tersenyumlah dan optimis. Walau kondisi kian memburuk, itu bukan berarti membuat Anda menjadi buruk hati. Pancarkanlah saja kasih, maka gelap akan tersingkir. Lakukan kebaikan tanpa jemu-jemu, pasti hari Anda akan jauh menjadi lebih baik. Juan Pablo. Halo guys, welcome back to my channel. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu APK pintu masuk dan apa itu APK pintu keluar. Karena secara mekanisme pinjol ini juga punya mekanisme, tidak bisa asal. Dan Anda akan tahu lebih detail bagaimana mekanisme pinjol ini ada di dalam sebuah channel ini. Bukan membahas secara global pengajuan dan lain-lain, tapi kita belajar secara mekanisme. Untuk sukses dalam pinjaman online ini, Anda harus tahu langkah-langkah yang tepat dalam pengajuan pinjaman online ini. Seperti biasa, ketika Anda ingin turun ke ilegal, Anda harus mengamankan kontak real Anda terlebih dahulu. Cukup itu aja, nggak usah diganti dan lain dan itu. Nggak usah terlalu banyak pertanyaan. Yang jelas kontak real diganti sudah aman, karena kepanikan Anda yang membuyarkan segala strategi. Karena pendalaman tentang resiko Anda belum mengerti. Oke, kita akan bahas apa itu APK pintu masuk. APK pintu masuk ini bertujuan untuk ketika Anda masuk di pinjaman online ilegal, bisa menelusuri jalur berikutnya. Ada dua keuntungan ketika Anda masuk di APK pintu masuk ini. Yang pertama, ketika Anda ACC di suatu APK pintu ini, Anda bisa ACC di jalur berikutnya. Yang kedua, ketika Anda melakukan pembayaran di APK pintu ini, secara tidak langsung limit di APK jalur ini akan naik dengan sendirinya. Tapi berbeda ketika Anda masuk di APK pintu keluar. Ketika Anda masuk di APK pintu keluar, Anda tidak akan naik limitnya di APK jalurnya tadi. Ketika Anda masuk di APK pintu keluar, Anda pengajuan di yang lain, Anda pasti akan ketolak. Dan Anda melakukan pembayaran di APK pintu keluar ini di jalurnya yang lain, limitnya tetap minimum. Anda pasti mengalami ketika Anda masuk ke APK legal,
Padahal katakanlah limit APK legal itu 400. Tapi ketika Anda masuk di APK pintunya dan melakukan pembayaran, Anda mungkin tercengang karena limit Anda begitu besar. Itu yang menjadi APK pintu ini menjadi APK terobosan untuk ke jalur yang lain. Anda jangan salah menentukan sebuah pilihan. Yang benar adalah masuk dari pintu masuknya, bukan pintu keluarnya. Dan seperti saya omongkan dalam video saya yang lain, intinya pinjol itu ada pembayaran. Ketika Anda pembayaran, Anda pasti akan direferensikan. Tapi ketika tidak ada pembayaran, data Anda mandek. Makanya ketika Anda turun ke ilegal, estimasi 7 hari ini harus Anda selesaikan. Bisa Anda buka tutup gitu, tapi jangan menggunakan duit pribadi Anda. Dan kenapa ini kita bayar? Untuk membuka APK akses yang lain. Ini APK pintu keluar. Kalau kita stop di sini, data kita akan mandek di cabang berikutnya. Umumnya yang dilakukan pinjol lovers adalah ketika dia sudah membayar di APK sini, dia berharap ini akan diambil lagi. Ngapain? Sama aja ketika Anda masuk sebuah pintu Anda tutup lagi. Ini sebuah mekanisme yang Anda tidak ketahui. Anda cari cabang yang lain untuk membuka aksesnya, pasti berhubungan, dan Anda malah dapat limit yang lebih gede daripada APK ini. Inilah yang menjadikan keunikan di pinjaman online ini, keterlambatan. Untuk mengatasi keterlambatan ini, ketika Anda ada keterlambatan, maka kredit skor kredit Anda langsung drop. Di pinjaman online ini punya skor kredit, Anda bisa main cantik di pinjaman online ilegal. Anda harus menjaga kredit skor Anda di legal. Asumsi Anda untuk Anda mendapatkan puluhan juta dari pinjaman online ilegal ini bisa. Tapi pengalaman saya, ketika data Anda baik, paling maksimal Anda bisa dapat 10-15. Tapi kalau Anda ingin meruntuhkan APK ilegal ini sampai puluhan juta, misalnya sampai 30-40 juta atau lebih, ini harus menggunakan strategi open and close, pancing bayar. Tanpa strategi itu mustahil ilegal ini bisa runtuh sampai akar. Dan untuk menjalankan strategi itu, Anda harus punya financial planning, konsep penataan manajemen keuangan. Tanpa konsep financial planning, hancur, dan APK ilegal Anda lupa untuk membayarnya. Anda terlalu silau dengan hasilnya, padahal Anda lupa dengan target Anda untuk meruntuhkan mereka ini. Dan karena ini ada keterlambatan, untuk menyiasati ini kita melakukan pembayaran di yang ACC di sini. Ini untuk memperbaiki kredit skor. Dan Anda jangan khawatir, tapi tidak ambil di sini. Kalau ambil di sini mungkin kita dapat, tapi tidak bisa maksimal. Kita cari akses yang sejalur dengan ini untuk mengambil uang kita. Kalau Anda ingin membayar pinjaman online ini tanpa duit pribadi, Anda harus punya pikiran yang di luar normal. Pikiran bang, tambah banyak dong gini. Ya bayar aja kalau nggak mau banyak. Semua nanti akan tercover oleh pinjaman online ilegal. Kalau saya berpikiran di luar kenormalan Anda berpikiran normal, mana bisa sinkron. Karena ini ada sebuah celah yang harus kita manfaatkan. Dan jangan sampai salah langkah Anda mengeksekusi pinjaman online ilegal ini. Karena ilegal ini adalah penghasilan kita untuk menutup pinjaman online legal Anda. Peran saya di sini akan hadir ketika Anda benar-benar terlilit pinjaman online, bukan mengajari Anda untuk bermain pinjaman online. Itu yang Anda harus garis bawahi. Anda harus mempelajari apa itu APK pintu masuk dan apa APK itu pintu keluar. Jangan sampai Anda kebolak-balik. Sayangilah datamu, karena datamu adalah pundi-pundi rupiah. Dan APK ini Anda bisa download di Play Store. Masih terbukti, masih ada pencairan sampai hari ini. Mungkin sekian video dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa menambah Anda pengetahuan seputar pinjaman online dan memotivasi Anda supaya Anda lebih bersemangat dan optimis dalam menghadapi kehidupan ini. Saya Pablo, thank you for watching. See you next video. Salam Lumer.